Bisa nggak sih menang lawan live streamingnya artis di platform e-commerce? Oke, sekarang pasti banyak kan yang ngerasa kayak ketika kita jualan online. Kalau dulu tuh, nggak dulu-dulu amat sih, tapi 1-2 tahun ke belakang, itu kan kita jualan yang dilawan adalah sesama toko lain. Contoh, kamu jualan fashion, jualan baju, ya udah perangnya sama toko baju lagi kan. Ya masih agak-agak imbang lah ya persaingannya. Nah, tapi makin di sini kan kalau kita perhatiin banyak artis nih yang mulai turun tangan gitu ya. Fenomena ini udah kejadian kayaknya hampir 1 tahun deh, 6 bulan lebih, hampir 1 tahun. Dimana para artis nih yang dulu kita lihat ada di TV doang gitu ya, sekarang nggak tahu kenapa mereka ikutan jualan juga gitu ya, jualan jadi afiliator juga gitu loh, jualan di TikTok Shop. Terus dari TikTok Shop sekarang di Shopee juga, kalau kamu perhatiin isi live streamingnya sekarang mayoritas yang gede-gede ya artis semua. Kayak kita lihat di Shopee aja gitu ya, diputar orang yang gede-gede artis semua gitu. Jadi kalau dulunya kita perang lawan sesama toko, sekarang lawan artis nih. Bisa nggak sih kita menang lawan mereka? Nah, ini yang bakal gua bahas gitu ya. Kalau ngomongin menang secara view gitu ya, jadi kayak setiap mereka view live kalian pengen jumlahnya sama bahkan lebih besar gitu ya, atau langsung lebih banyak ordernya, mungkin kayaknya nggak akan bisa langsung. Tapi kalau kita ngomongin jangka panjang, dalam artian bisa nggak tokonya bertahan, bisa nggak tokonya tetap rame, bisa nggak jualannya tetap laris gitu ya, meskipun artisnya makin lama makin dibombardir. Nah, ini bisa, dan ini beberapa hal yang gue lihat di mana kalian bisa tetap menang lawan artis. Oke, caranya gimana? Yang pertama itu adalah benar-benar perbaikin. Teman-teman harus perhatiin kualitas dari konten kita sendiri. Jadi ketika jualan zaman sekarang itu beda sama jualan 2-3 tahun lalu. Kalau 2-3 tahun lalu, kalian cukup upload produk, bikin produknya yang bagus, jual di Shopee, jual di Tokopedia, jual di TikTok Shop gitu ya. Ya itu bisa rame gitu, karena belum banyak yang saingan kan. Sekarang kita nggak cuma sekedar bikin produk, upload, bikin SKU, selesai. Tapi di sini mulai butuh banyak konten marketing. Konten marketingnya kayak gimana? Ya video lah, kayak VT-VT di TikTok. Jadi yang pertama adalah pastiin kualitas konten kalian menarik, kontennya cukup oke, menarik gitu kan. Terus orang juga dapat insight dari konten tersebut gitu. Jadi daripada cuman bikin video kayak, hey ini loh review vas bunga gitu, kenapa nggak bikin videonya gimana cara bikin ruangan cantik dengan salah satunya adalah vas bunganya. Nah ini kan beda, bener nggak? Kalau kita cuma review doang, ya udah orang cuma tahu barang. Tapi kalau di sini dapat value. Itu yang pertama. Jadi pastiin kualitas konten kalian nggak kalah-kalah amat sama artis gitu. Memang nggak bisa menang total, tapi jangan jauh-jauh banget deh gitu. Jangan sampai kualitas all shop tuh all shop banget gitu yang ya belepotan. Yang kedua, udah jelas kalau misalnya kita ngomongin tentang konten marketing, pengen dapetin traffic dari live segala macam, konsistensi itu penting. Jadi lu riset gitu, kalian riset nih konten tuh kayak sekarang di TikTok yang lagi rame kayak gimana, sekarang di Shopee video yang lagi rame kayak gimana, sekarang di Instagram yang lagi rame kayak gimana. Nah, gua tahu ini bikin puyeng, tapi ya kalau memang mau menang ya memang caranya kayak gitu ya. Kalau nggak sempat tenang, kita di Mia bisa bantuin. Gitu ya, bisa diinin. Jadi kalian perlu konsisten gitu. Jadi riset kontennya, bikinlah kontennya terus menerus. Terus jangan kayak bikin Senin Kamis gitu. Jadi kamu bikin hari ini Senin, Selasa Rabu bolong, Kamis bikin, terus tahun depan lagi baru bikin. Ya kalau gitu udah nggak mungkin menang lawan artis. Dan jangan ngebahas, aduh kenapa ya jualan gua kok nggak laku-laku. Ya itu mah udah tahu kan kenapa gitu ya. Terus poin ketiga adalah kita perlu bisa jadi konten atau toko kita bikinlah unik dan otentik. Jangan cuma sama semua, jangan cuma copa semua. Apalagi produk yang reselleran, banyak banget nih yang reselleran tuh kalau pusat bikin konten, langsung dipakai di semua gitu ya. Emang gua tahu sih gampang sih ya, tinggal nge-repost doang gitu. Tapi kalau bisa bikin yang unik, bikin yang otentik, karena dengan begitu viewersnya tuh bakal suka gitu. Oh, kalau gua beli produk ini misalnya nih dari distributor A itu lebih enak karena distributor A tuh ngerasa kayak kenal, ngerasa kayak dekat, ngerasa kayak gimana, ngerasa kayak matching. Jadi bikinlah yang unik dan otentik. Nah, terus belajar juga nih. Nah, apa yang perlu dipelajari? Nah, kalian perlu belajar beberapa hal. Jadi kayak tahu nih, contoh kelebihan kita apa sih? Oh, kita tuh misalnya katakanlah ternyata orangnya cabi gitu, terus cabi tuh lucu gitu, bisa. Atau lo lihat juga nih algoritmanya kayak gimana. Contoh, kalian cobain bikin 30 video, durasinya 15 detikan, kalian post, view-nya gimana. Terus dari itu nanti cobain
30 video juga, kali ini 1 menit. Mana yang lebih bagus gitu. Nah dari situ nanti kelihatan, oh jangan-jangan nih algoritma si akun gua tuh lebih suka yang panjang atau katakanlah yang pendek. Nah ini kita nggak pernah tahu kalau kita nggak tes. Jadi cobain, testing terus gitu loh. Bikin A, bikin B, bikin C, bikin D. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih gimana gitu loh. Dan jangan takut juga gitu loh buat minta feedback. Feedback dari mana? Ya dari audiensnya. Konten gua oke nggak sih? Gitu. Menurut kalian ini konten bermanfaat nggak? Menurut kalian bikin konten ini lebih bagus gimana? Nggak apa-apa juga ya kalau kalian kasih feedback di video ini pun it's okay gitu loh. Nggak apa-apa kalian bikin di komen gitu. Jadi ya sama cari feedback gitu ya. Dan poin terakhir, nah ini adalah poin paling penting nih. Kalau kalian mau menang lawannya artis-artis atau jualin mau tetap rame, ada 2 yang bisa dilakuin. 1, kolaborasi. 2, kolaborasi juga. Bedanya apa? Bedanya gini. Yang pertama adalah kalau kita ngelawan artis yang besar gitu ya. Terus jadi kompetitor nih. Ya kalau langsung ngelawan kalau gede lagi kan modalnya banyak ya. Dan mungkin teman nggak punya modal cukup gitu loh. Jadi gimana? Kolaborasilah dengan banyak afiliator. Jadi misalnya nih, kompetitornya pakai artis X, terus followernya sekian juta gitu ya. Cuma 1. Nah kan kita juga bisa dengan cara kita cari 100 apa 200 afiliator yang followernya 10 ribuan gitu. Tapi kali 200 kan sama juga jadinya, bener nggak? 200 kali 10 ribu 2 juta. 1 orang ini 2 juta. Nah tinggal dibandingin aja gitu loh. Itu kita bisa dengan cara melakukan seperti itu. Gitu ya, kolaborasi sama ini atau kalau cari lagi artis yang lebih gede lagi sekalian. Gitu. Ibaratnya gini, kalau yang namanya ini satu tren itu kan berubah-berubah terus ya. Kayak sekarang nih, artis lagi pada masuk ke TikTok Shop, artis pada masuk ke affiliate. Kalau kita nggak bisa lawan gimana? Ya udah, kenapa nggak kerja sama aja, terima aja, makan aja sekalian, bener nggak? Dengan kayak gitu kan yang penting dapat hasil ya.